Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa asyghilil zalimin biz zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. نوينا الاجتماع والاندفاع كما اندفع أهلنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم والاتباع بالأسلاف والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. اللهم يا من هو في علوك كائن يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة والعقل وأخرجنا من ظلمات وهم إلى النور وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. ربي زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما لدني والمشرب الصافي الحني يا وهاب يا غني. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat wal afiat, sehingga masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita duduk berkumpul guna untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mengambil ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak nantinya kita akan dimasukkan syurga bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis khamsun min haqqil muslim 'alal muslim. 5 hak muslim terhadap muslim lainnya. Yang pertama adalah raddut tahiyyat, menjawab salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim tentang perihal masalah salam, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-27, beliau berfirman, la tadkhulu buyutan, jangan pernah engkau masuk ke dalam rumah ghaira buyutikum, yang bukan rumah kamu, hatta tasta'nisu, kecuali minta izin dulu dan diizinkan oleh si punya rumah untuk masuk, wa tusallimu ala ahliha, dan ucapkanlah salam kepada wong yang ada di dalam rumah tersebut. Dan diantaranya adab bagi seseorang yang ingin datang ke rumah wong yang ditamui,
Yang pertama adalah mengucap salam. Yang kedua adalah meminta izin dan diizinkan oleh si punya rumah untuk masuk ke dalam rumah tersebut, baru masuk. Tapi kalau seandainya tidak diizinkan, tidak boleh masuk. Kemudian ketok 3 kali. Ya enggak, sudah ketok 3 kali tersebut berbarengan dengan mengucapkan salam. Jadi ada jedahnya antara dia ngetok dengan mengucap salam tersebut. Terus posisi badannya itu berbalik. Ya enggak, jangan ngadep posisi badannya itu sesuai dengan pintu rumah yang ditamui tersebut. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya enggak. Tak do nak balik dalam keadaan yang memang genting. Harus kita bertemu dengan wong yang punya rumah tersebut. Baru dalam keadaan yang seperti itu ada keringanan untuk kita orang, ngetoknya boleh agak kuat dikit, terus ngedongnya juga kita orang dalam keadaan tidak tumak nina atau pelan-pelan, kecuali dalam keadaan darurat tersebut. Selain itu tidak usah. 3 kali tak dibuka ke, balik. Ya enggak. Kalau tidak darurat. Ya, tapi kalau darurat boleh lebih dari 3 kali. Terus yang kelima, yang keempat tadi, ngadep belakang jangan ngadep ke depan pintunya. Yang kelima, dalam keadaan jangan dibiasakan mata ini galak ngintip ke juru rumah wong. Ya, jangan jadi wong yang cegodean. Itu 5 hal yang diantara adab bagi wong yang nak bertamu. Terus ada 8 salam yang tidak wajib untuk dijawab. Karena kita kemarin bahas bahwasannya menjawab salam itu hukumnya wajib. Ada 8 wong yang tidak wajib jikalau dia diucapkan salam oleh wong, dia tidak wajib untuk menjawab. Yang pertama adalah wong yang lagi sholat. Ya, maka tidak wajib bagi wong yang lagi sholat tersebut ketika ada dengar wong yang ngucapin salam, tidak usah perlu dijawab salamnya tersebut. Walaupun dia lagi sholat sunnah. Tidak usah dibatalin sholatnya. Tetap lanjut sholat dan tidak wajib bagi dia untuk menjawab salam dari wong yang mengucapkan salam tersebut. Yang kedua, wong yang lagi makan dan minum. Jangan diucapkan salam. Termasuk juga bermusafahah. Musafahah ini apa? Salaman. Ya, biarlah dia lagi khusyuk makan, teruskan makannya, dia lagi minum, teruskan minumnya. Yang ketiga, wong yang lagi azan dan iqamah. Jadi kalau wong yang lagi azan dengar ada wong mengucapkan salam, lanjut azannya ataupun iqamahnya tersebut. Tak perlu dia jawab salam. Yang keempat, wong yang lagi berhubungan suami istri. Tak perlu dia untuk menjawab salam. Yang kelima, hakim yang lagi bersidang atau hakim yang lagi memutuskan suatu perkara. Maka lanjutin tidak usah menjawab salam bagi wong yang membawa salam. Yang keenam, seorang khatib yang lagi berkhutbah. Termasuk juga lagi ada majelis taklim. Tidak usah nak mengucapkan salam. Tidak usah juga nak salaman. Langsung di mana kita dapat duduk di majelis taklim tersebut atau khutbah tersebut, cukup kita melihat tempat yang kosong, maka ambillah tempat itu langsung duduk di situ. Dan ini juga sudah dihimbau oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tentang permasalahan wong yang duduk di dalam majelis taklim. Tidak perlu dia mengucapin salam, tidak perlu dia juga salaman. Yang Al-Faqir ketinggalan di pertemuan yang lalu itu sikap. Kalau kita menemui majelis taklim itu di dalam masjid. Cak contoh sekarang. Kita dapetin majelis taklim ada di dalam masjid. Ada juga sunnah di dalam masjid ketika kita baru masuk ke dalam masjid tersebut dalam keadaan dengan syarat belum duduk, maka dianjurkan kita untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Mana yang afdol? Sholat sunnah tahiyatul masjid apa langsung duduk? Kalau kita temuin ada majelis taklim, maka jawabannya adalah langsung duduk, tidak usah sholat tahiyatul masjid. Dan diganti dengan baqiyatus shalihat. Baqiyatus shalihat itu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup inti baca itu.
Ketika lagi dapetin di dalam masjid ada majelis taklim, tidak usah sholat sunat tahiyatul masjid, duduk langsung mantap, diganti dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Wa fi riwayat ada yang ngomongkan 4 kali. Ya. Intinya kalau untuk amal baik, ibadah, amal soleh itu jangan berkinan. Kalau kita pacak ngawi ke-4 ngaku nak 3. Nah itu kaidah kunci. Kata kunci. Karena semua itu bakal kita rasakan nampaknya buat kita dewek, bukan untuk orang lain. Yang keenam, wong yang tidak wajib untuk menjawab salam adalah ketika wong tersebut berada di dalam kamar mandi. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah wong yang mengucapkan salam pada saat salam terakhir dia sholat. Nah, wong yang ada di kanan kirinya tidak wajib untuk menjawab salam daripada wong yang mengucapkan salam tersebut. Nah, itulah 8 daripada ucapan jawaban salam. Jawaban salam yang tidak wajib untuk dijawab ketika kita mendengarkan wong yang mengucapkan salam. Al-Fakir ulangi. Yang pertama yang tidak wajib itu adalah bagi wong yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama adalah wong yang lagi sholat, meskipun dia melaksanakan sholat sunnah. Yang kedua, wong yang lagi makan dan minum, termasuk juga wong yang lagi makan dan minum ini tidak usah diajak bermusafahah atau salaman. Yang ketiga, wong yang lagi azan dan iqamah. Yang keempat, wong yang lagi berhubungan suami istri. Yang kelima, hakim yang sedang memutuskan suatu perkara di persidangan. Yang keenam, seorang khotib lagi berkhutbah, termasuk juga wong yang sedang mengajar di dalam majelis ta'lim. Dan tidak perlu untuk bersalaman ketika kita dapat duduk di dalam majelis ta'lim tersebut. Yang ketujuh, wong yang lagi ada di dalam kamar mandi. Dan yang kedelapan adalah wong yang mendengarkan salam dari wong yang mengucapkan salam ketika tahiyat akhir. Dan masuk pada malam hari ini sebagaimana Al-Faqih dijelaskan kemarin, khusus untuk malam ini dan malam Rabu yang akan datang, kita akan membahas tentang 2 hal, 2 hari, 2 perayaan yang bukan sama sekali punya umat Islam, yang tidak ada babat bibit bobotnya diriwayatkan oleh mereka orang leluhur Islam. Murni 2 gawe ini bukan dari wong Islam, maksudnya dari wong kafir. Tidak boleh sama sekali wong Islam melo. Yang pertama, besok. Tanggal 25 Desember. Atau yang lebih terkenal dengan apa? Hari Raya Natal. Murni. Tak katik sama sekali ceritanya ada yang ngajar ke kita untuk memperbolehkan mengucapkan selamat Natal kepada siapa? Mereka orang non-muslim. Dan ingat, ini bukan cuma selamat Natal toh, tapi semua hari besar perayaan mereka orang yang non-muslim, umat Islam tidak diperbolehkan untuk mengucapkan selamat akan hari raya besar mereka. Paham ya? Khususnya, ini yang kita bahas di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Karena mayoritas pada umumnya, wong yang ada di Palembang, wong yang ada di Indonesia, mayoritas semuanya hampir itu menganut daripada mazhabnya Imam Syafi'i. Walaupun ada wong yang kita bisa hitung pakai jarak, pakai tangan. Beberapa wong yang mereka orang pun juga hidup di Indonesia, wong yang hidup di Palembang, bahkan mungkin satu kampung sama kita, tapi mereka orang bermazhab bukan mazhab Maliki, bukan mazhab Syafi'i, bermazhab Maliki kah, bermazhab Hambali kah, bermazhab Hanafi kah? Ada tak? Ada. Tapi yang kita bahas adalah mayoritas. Dan ingat, ini yang harus kita pahami. Ciri wong yang alim, ciri wong yang berilmu itu sesungguhnya ketika dia sebagai minoritas tidak memaksakan mayoritas untuk mengikuti apa yang dia gawi. Dan itu adalah toleransi. Paham ya? Nah, jadi harus benar-benar difahami. Makna toleransi itu harus benar-benar difahami. Apa itu toleransi? Tidak memaksakan gawi kita agar wong lain mengikuti apa yang kita gawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam satu surah yang full.
Ketika kita pengen nak menjelaskan lebar panjang tentang masalah toleransi yang luas, maka bukalah surah Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya. Loh, hidupnya kita berdampingan sama mereka itu juga toleransi yang sangat besar. Ya enggak? Tanpa harus kita ini dipaksa oleh mereka orang minoritas untuk mengikuti apa perayaan mereka. Dan hukumnya pun haram bagi kita orang umat Islam. Ketika mereka orang besok merayakan hari peringatan hari mulianya mereka, hari besarnya mereka, lantas kita tutup jalan, kita tidak boleh mereka lewat, haram hukumnya. Hak mereka itu. Ya enggak? Dan ini sudah cukup. Sebagai apa? Kalimat toleransi. Dan harus dipahami. Jadi toleransi itu tidak memaksakan wong lain untuk mengikuti gawe gitu. Itu toleransi. Nah, lebih jelas panjang lebar tentang masalah toleransi buka surah Al-Kafirun. Kenapa sih, Pak? Imam Syafi'i khususnya, Imam Nawawi, Imam Suyuti, 3 ulama ini, mereka orang sepakat untuk permasalahan hukum mengucapkan selamat kepada hari besar mereka orang yang bukan Islam itu adalah haram. Sebenarnya kalau nak diomongkan cuma Imam Syafi'i dewean, tanpa ada Imam Suyuti, tanpa ada Imam Nawawi, itu sudah cukup sebagai pegangan kita, landasan kita untuk tidak mengucapkan selamat Natal. Tapi perkataan itu diperkuat oleh beliau berdua tadi, oleh Imam Nawawi dan Imam Suyuti. Ini juga, Pak, pelajaran bagi kita orang semuanya. Ketika kita ditanya atau kita ingin memberitahukan kepada mereka orang, kenapa sih hukum perayaan Natal itu bagi umat Islam mengucapkan selamat itu tidak boleh? Ya enggak? Harus dijelaskan. Tidak boleh cuman kita ngomongkan, oh tidak boleh ente ngucapin selamat Natal. Karena kenapa? Hukumnya haram. Yang ngapo? Ya haram. Yang ngapo? Ya haram. Tidak kalah-kalah ente yang ngapo? Ya haram tadi. Nah, makanya kita bahas di dalam ini. Kenapa sih sampai ulama kita orang mengucapkan hukumnya Natal itu haram? Terbagi menjadi 3. Yang pertama, ya, meyakini bagi seseorang yang mengucapkan selamat Natal bahwasanya Nabi Allah Isa itu adalah anak Tuhan. Dan ini sudah dibantah oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafir bagi wong yang menyatakan Isa itu trinitas, atau Isa itu adalah anak Tuhan. Atau yang lebih kita kenal dengan apa? Ucapan Tuhan Bapa, Tuhan Umat, Tuhan Anak. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafir bagi wong yang ngomongkan Tuhan itu ada 3. Pak, ini kalau secara global yang kita pahami, bagi wong yang mengucapkan bahwasannya yakin dia Tuhan itu ada 3 lagi kafir. Mak mana kalau kita menyatakan statement bahwasannya Tuhan itu punya anak dan Isa itu adalah anak Tuhan? Paham sampai sini? Kalau wong yang ngomongkan Tuhan itu ada 3, bagi umat yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, yakni wong Islam, hukumnya itu kafir ketika dia meyakini Tuhan itu ada 3. Mak mana kalau seandainya dia juga meyakini bahwasannya Tuhan itu punya anak dan Nabi Allah Isa itu adalah anak Tuhan. Dan itu pun sudah dibantah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Loh, Allah itu tidak diberanakkan dan Allah tidak memiliki anak. Titik. Ini landasan yang pertama. Kenapa hukum mengucapkan selamat Natal itu haram? Karena kenapa? Secara tidak langsung ente orang meyakini bahwasanya Nabi Allah Isa itu adalah anak Tuhan. Aibib, kan ngucapin cuman selamat. Nah, akibat ente meremehkan kalimat cuman selamat inilah, sehingga ente berbekas di dalam hati ente gawe yang tidak biasa jadi dia biasa. Gawe yang tidak boleh seakan-akan gara-gara ente jadi boleh. Jangan macam-macam dalam hukum Islam. Jangan menggampangkan hal-hal yang sudah murni jelas diharamkan di dalam syariat. Beb, cak mana kalau seandainya kita orang sebagai pegawai, kita orang sebagai anak buah dan lain sebagainya. Enggak, seperti contoh sekarang ini, kita orang dapat ini nih. Ya enggak? Kalau seandainya ada ancaman-ancaman dari bos-bosnya mereka orang,
Sampai mereka orang itu tidak sedikit pegawai-pegawai mereka yang dipaksa untuk memakai daripada atribut Sinterklas. Pakai topi, minimal pakai topi. Kali dah pakai apa ancamannya? Dah dapat gaji dan lain sebagainya. Andaikan memang terjadi yang modelan seperti itu, dan ente orang tawakalnya ini belum totalitas kepada Allah SWT, maka tidak jadi masalah. Tapi tidak boleh ente yakini dalam hati, dan ente tidak boleh ngeridoinya di dalam hati, karena itu cuma sebagai ucapan baik. Tapi kalau seandainya ada tekanan, tidak boleh nurut. Tidak boleh nurut. Dan kalau ente punya sifat tawakalnya yang hebat, tawakalnya yang begitu Masya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi ente punya statement di dalam kehidupan ente seperti contoh, kaifa akhaful faqir wa ana abdul ghani, ngapa aku nak takut miskin sedangkan aku ini adalah hamba yang maha kaya. Andaikan ente diberhenti besok, ente berhenti, lebih ajib. Tapi jangan nyoba-nyoba. Karena apa? Pergi ente bakal hilang di rumah. Paham ya? Kalian tidak tawakal, kalian tingkat ketawakalannya tidak tinggi. Tapi ingat, di dalam hati bukan ikhlas, bukan ridho, bukan menyetujui. Karena kenapa? Kita lagi ditekan. Ini yang terjadi di Indonesia. Ya enggak? Dan hati-hati ini. Ya enggak? Bagi wong yang datang berdakwah dari luar negeri dan anutan mazhabnya itu juga bukan mazhab daripada mayoritas orang yang ada di tempatnya, jangan mudah-mudah membuat fatwa. Contoh, ada ulama yang datang dari Mekah, ada ulama yang datang dari Madinah, mampir besok subuh ke masjid kita. Malam ini kita bahas tentang masalah hukum Natal ini adalah haram. Besok mereka orang ceramah bahwasanya tidak apa-apa, boleh, karena kami sebagai orang yang hidup di Mekah, di Madinah, memperbolehkan untuk bagi wong-wong yang di sana untuk mengucapkan selamat hari Natal. Nah, untuk intinya di sana jangan dibawa ke sini. Paham ya? Dan inti sebagai penduduk setempat wajib hukumnya Pak menjelaskan kepada si tamu, si pendakwah, bahwasanya mayoritas orang yang ada di sini mazhabnya ini. Penjelasannya seperti ini. Mayoritas orang yang ada di sini seperti ini. Dan lain sebagainya. Sehingga tidak kecolongan. Karena kenapa? Kalau modelan yang seperti itu terjadi, akan terjadi kekisruhan antara umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka orang kalau yang alim-alim itu, yang pintar-pintar itu, kalau mereka orang sebagai minoritas duduk di dalam mayoritas, mereka akan menyesuaikan dirinya sebagai mayoritas. Imam Sudais, imam-imam yang lain, yang imam di Masjidil Haram atau imam di Masjidil Nabawi, ketika mereka orang datang ke Masjid Istiqlal atau mereka orang datang contoh seperti ke Masjid Agung dan lain sebagainya, yang kalau kita dengar di sana mereka orang ketika habis takbir langsung mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tidak baca bismillah, tapi ketika dia masuk mayoritas mereka orang baca bismillah Pak. Ada. Karena kenapa? Menyesuaikan posisi pada saat dia ada di mana pada saat itu. Paham ya? Nah, yang pertama, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafir bagi wong yang menyatakan bahwasannya Tuhan itu ada tiga. Apalagi kalau seandainya kita meyakini benar-benar bahwasannya Nabi Allah Isa itu adalah anaknya Tuhan, dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah membantah di dalam surah Al-Ikhlas dengan kalimat firman beliau, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa hukum mengucapkan selamat hari Natal itu adalah haram? Karena kita orang meyakini bahwasannya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam itu lahir pada tanggal 25 Desember. Dan ini juga sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nabi Allah Isa itu bukan lahirnya di bulan Desember. Nabi Allah Isa itu lahir pada saat beliau mendapatkan ibundanya beliau pada saat itu lahir Nabi Allah Isa, sekeliling tempat itu tidak kata apa-apa. Dan beliau butuh asupan makanan untuk nyusui daripada Nabi Allah Isa. Perutnya pada saat itu sedang lapar. Allah perintahkan kepada Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Allah Isa,
Untuk apa? Menggoncangkan pohon kurma. Maka jatuhlah buah kurma yang mengkal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ente goyangkan pohon kurma ini. Maka ketika ibundanya Nabi Allah Isa, Siti Maryam, ingat ya, yang benar itu Siti Maryam, ada M di ujungnya. Kalau mereka orang manggilnya bukan Maryam tapi Maria, M-nya dihilangin. Paham ya? Dengan kalimat apa kalau di mereka itu? Bunda Maria. Bunda Maria. Kalau kita dapetin yang benar itu ibundanya Nabi Allah Isa itu adalah Siti Maryam, ada M di belakangnya, bukan dihilangi M-nya. Nah, itu Sayyidatuna Maryam ketika beliau menggoncangkan pohon kurma itu, maka berjatuhanlah tusakit alaiki rutoban janiyah, nyampak buah kurma yang mengkel. Jadi Pak, kalau lidah wong Saudi, lidah wong Arab sana, itu yang paling lemah itu makan kurma mengkel. Tapi kalau wong Indonesia tidak baca, makan kurma mengkel itu tidak baca. Karena ketika kita makan agak terasa sepet dan dilak-lakan langit-langit di pojok lidah itu agak nyangkut-nyangkut. Habis kita makan gaji. Nah, tapi bagi lidah wong Arab, kurma yang paling lemah itulah kurma. Nak jenis apapun kurmanya, nak ajwa, nak sukari, nak ini, nak itu segala macam. Selagi dia berbuah mengkel, setengah masak, nah itu namanya rutop. Kurma yang setengah masak. Nah, itu bapak-bapak yang sudah umroh, yang sudah haji, itu tahu galau itu dengan rutop. Kurmanya kuning, agak-agak setengah masak itu. Diomongkan hijau, tidak hijau. Diomongkan sudah masak, cak hitam, coklat-coklat itu tidak juga. Ya, masih kuning. Nah, mudah-mudahan kita galau-galau yang belum berangkat haji ataupun berangkat umroh segera diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa nyingok cigen cak mana ini buah rutop. Ya. Nah, itu kejadiannya. Setelah kita telusurin, Mbak, sekarang ini di Saudi Arabia itu panennya kurma mengkel itu. Kurma mengkel, pacak nyampaknya kurma rutop tadi, itu antara cuma 2 bulan. Juli sama Agustus. Sedangkan pada saat itu juga, nyanda, Nabi Allah Isa itu mendapatkan ibunda beliau, Sayyidatuna Maryam tadi, melihat para kambing-kambing itu sedang digembala di padang rumput. Makan. Ya. Dan kita jengok sekarang. Berapa banyak sahib-sahibnya kita orang yang baru balik dari Saudi, dari Mekah, dari Madinah, beliau melaksanakan umroh. Itu didapetin di sana itu sekarang ini derajatnya, dinginnya di sana itu 10 derajat. Dan kalau sudah musim dingin, tak kati ceritanya tumbuh-tumbuhan itu subur. Ini dibantah oleh Allah SWT sudah. Dengan firman beliau, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Nyampaknya pohon kurma rutop tadi itu berbuah rutop itu pada saat apa? Antara bulan Juli, kalau tidak bulan Agustus. Panennya nian jadi kurma yang sudah masak itu 2 bulan. September sama Oktober. November, Desember mulai lagi mereka orang bercocok tanam untuk memanen di tahun selanjutnya. Jadi agak ceritanya. Nabi Allah Isa itu dilahirkan di bulan Desember atau pada tanggal 25 Desember. Siapa yang jadi lahir di dalam tanggal 25 Desember itu? Mereka orang itu merayakan kelahiran daripada Dewa Mitra atau Dewa Matahari yang diambil oleh seorang kaisar Konstantin dari Konstantinopel. Ini murni dah. Ini bukan hari lahirnya Nabi Allah Isa. Jadi itu hukum yang kedua. Kenapa diharamkan kita untuk mengucap selamat Natal? Yang pertama, karena Nabi Allah Isa itu bukan anak Tuhan. Yang kedua, karena Nabi Allah Isa itu bukan lahir pada tanggal 25 Desember. Dan kalau kita mengucapkan selamat Natal, maka kita yakin bahwasanya Nabi Allah Isa itu adalah anak Tuhan dan Nabi Allah Isa itu lahir pada tanggal 25 Desember. Dan yang ketiga, apa itu? Meyakini bahwasanya yang disalib di palang salib itu adalah Nabi Allah Isa.
Dan itu juga sudah dibantah sama Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang 157? Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Allah Isa itu tidak terbunuh. Wa ma salabuhu, dan Nabi Allah Isa itu tidak tersalib. Walakin syubbiha lahum, tapi kami serupai seseorang yang berkhianat kepada Nabi Allah Isa dan mempertaruhkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala demi apa? Sekundi uang. Siapa namanya? Yudas Iskariot. Bukan Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka orang para tentara salib mengejar Nabi Allah Isa untuk mereka orang jadikan Nabi Allah Isa itu sebagai Tuhan, itu para tentara salib itu beliau mengepung rumah Nabi Allah Isa. Ternyata dicari bukan rumah Nabi Allah Isa. Akhirnya ketemu dengan si kok murid Nabi Allah Isa. Intinya lagi Nabi Allah Isa, uji muridnya tadi. Kata mereka orang para tentara salib tersebut, oh iya, nah mana nyari Nabi Allah Isa? Oh, ente nak nunjuk apa sama anak? Kalau seandainya anak nunjuk tahu di mana rumah Nabi Allah Isa, ente bakalan nunjuk kekayaan sekian, duit ente bakalan nunjuk sekian, putus. Ya sudah, kalau saya itu, ya, anak nunjuk tahu rumah Nabi Allah Isa. Nah, di situ, ketika dia sudah sampai di depan rumah Nabi Allah Isa, dan dia ngomong, kepunglah, ini rumah Nabi Allah Isa. Maka dia berbalik beladannya, balik membelakangi rumah Nabi Allah Isa. Maka dikepung rumah Nabi Allah Isa tersebut. Ya, pas ketika dijingok, di setiap bagian ruangan yang ada dalam rumah tersebut, Nabi Allah Isa tidak dapat di dalam situ. Karena kenapa? Sudah diangkat nama Allah Subhanahu wa taala ke arasnya Allah. Ketika para tentara salib tersebut keluar, maka yang dia lihat bukan mukanya Yudas Iskariot, tapi malah pundak belakangnya Yudas Iskariot. Karena kenapa? Posisi Yudas pada saat itu membelakangi rumah Nabi Allah Isa. Ente ini berbohong sama kami. Isa dah kata di dalam. Oh ada Isa. Carilah dari ente kalau percaya. Nah pas ketika dia balik, nah di situ Allah Subhanahu wa taala menyerupai mukanya Yudas itu seperti mukanya Nabi Allah Isa. Sehingga para tentara salib tersebut ngomong, nah ini dia Isa. Ya enggak? Kita lagi dalam rumah, dia ada di luar rumah. Yudas ngomong, "Ana bukan Isa. Ana Yudas." Ya, kalau sekarang ana ngomong dia ana Syakir. Enggak, ente juga di ana Syakir, tapi ana ngomong dia ana bukan Syakir. Ini tidak bakal percaya. Dan mereka orang pun pada saat itu pun juga seperti itu. Maka yang disalib di padang salib adalah Yudas Iskariot, bukan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ini tiga hal ini yang menjadikan kenapa kita orang haram mengucapkan selamat Natal. Dan ini yang harus kita sampaikan. Jangan cuma kita pas ketika diomongkan, oh hukum Natal itu haram, tidak boleh. Kenapa haram? Ya haram. Ya sampai situ bakal kelak inti. Dan uang tidak bakal percaya sama inti selama-lamanya. Sampai kapanpun. Karena kenapa? Inti tidak bisa menjabarkan kenapa hukum mengucapkan selamat Natal itu adalah haram. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kemampuan untuk menyampaikan daripada yang hak yang memang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala tentang perihal besok, selamat daripada hari perayaan Natal dan lain sebagainya, bahwasanya murni hukumnya adalah haram. Mufakat daripada mereka orang a'immah, imam-imam yang terdapat di dalam panutan mazhab Syafi'i, seluruhnya udah. Kita di Indonesia pun punya MUI, kita punya seluruhnya yang ada di dalam bidang-bidang syariat. Mereka orang sudah mufakat hukumnya haram. Buya Hamka ketika beliau masih hidup, Buya Hamka menyatakan bahwasannya hukumnya itu pun juga haram. Nah, jadi kita tidak usah nak macam-macam, nak melok-melok daripada mereka orang. Ingat, Nabi Muhammad SAW sudah mengecam gitu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Laisa minna man tashabbaha bi ghairina. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi Muhammad. Bagi siapa? Mereka orang yang tidak berjalan di jalanku. Dalam hadis beliau yang lain, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhu. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan termasuk daripada kaum tersebut. Sudah, kita punya hari yang besar banyak. Kita punya peringatan-peringatan yang mulia banyak. Itu dulu yang harus kita muliakan. Itu dulu yang harus kita ingati. Bukan daripada peringatan-peringatan mereka orang yang di luar sana. Dan Al-Fagir wanti-wanti juga dari sekarang. Ini 2 malam Rabu berturut-turut. Malam Rabu yang akan datang, Pak, kita berada tepat di malam pergantian tahun nantinya. Karena di hari Rabu itu masuk tanggal 1 Januari. Ya enggak? Dan ingat, jangan lupa juga, itu bertepatan dengan tanggal 1 Rajab.
Jadi tanggal 1 Januari kage pas 1 Rajab. Oh itu khamsul layanin la turaddu fihinna da'wa kata Nabi Muhammad. Ada 5 malam yang tidak bakal ditolak sama Allah Subhanahu wa taala jika kita minta sama Allah. Yang pertama apa? Awwalul lailatin min Rajab. Malam pertama yang ada di bulan Rajab. Minta lain itu nak minta apa? Dan itu berbarengan. Adapun Pak, misal contoh ada pertanyaan. Kenapa sih begitu banyak wong-wong yang merayakan peringatan malam tahun baru Masehi nantinya, tanggal 1 Januari 2025. Tapi mereka orang pun juga ada sebagian yang mengadakan tabligh akbar, istighosah, dan lain sebagainya. Mereka orang itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringi gawe yang buruk itu dengan gawe yang baik. Sehingga nantinya andaikan Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan bencana, ingin menurunkan azab kepada mereka orang yang ghaflah, wong yang lalai sama Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut, tidak jadi Allah turunkan. Karena kenapa? Ada segelintir umatnya Nabi Muhammad SAW yang mereka orang membarengi daripada perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Itu tujuannya mereka orang. Tidak nak melo-melo, tidak nak melok ngayu juga. Apalagi mereka sampai ngomong merayakan tahun baru Islam, merayakan tahun baru 2025 secara Islami. Diadakan maulid, tidak usah pakai kalimat tahun baru itu dirayakan. Kalau ente nak merayakan dengan hal-hal yang baik, rayakan dengan judulnya istighosah, tabligh akbar dan lain sebagainya. Tapi dengan niatan bukan untuk mendukung daripada perayaan tersebut, melainkan apa? Menyeimbangi perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Karena Pak malam itu kaji, malam Rabu yang akan datang. Karena pembahasan tentang masalah tahun baru tidak boleh panjang. Karena ini menjadi hal yang sudah bisa kita katakan agak lumayan sulit Pak. Merubah kebiasaan umat Islam yang pada saat itu ikut terjun di lapangan. Karena kenapa? Sudah biasa. Dari wak bibiknya dulu itu sudah membiasa tuh. Tahan anaknya yang lagi ditidur ke, tidurlah dulu nak kau. Kaget pas jam 00.00 bapak bangun tu. Tahan dinjokkan pericon, tahan dinjok ke kembang api yang meledak-ledak kecil tu nah tu. Kakeknya pun itu, nyainya juga itu. Pas pericon itu, hari Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan sama sekali punya orang Islam. Nabi Muhammad sudah memperjuangkan tahun Islam Pak 1446 Hijriah. Itu tahun kita. Itu bulan kita. Itu hari kita. Ente nak ngayo kencak mana be? Ngayo kelah. Memang punya gitu dia. Di mana mereka orang pada saat malam 1 tahun baru ke? 1 Januari lagi. Yang non Muslim. Di mana mereka orang? Mantep Pak di jiwa gereja. Minta sama Tuhan mereka, minta sama yang mereka yakini. Dodo mereka orang. Fokus beribadah dengan ibadahnya mereka. Loh sekarang yang belamburan di tengah jalan siapa? Umat Islam. Bercon betul kan sudah bercon, trompet. Hati-hati ini simbol daripada umum mereka orang kafir kali itu. Trompet simbol daripada agama. Api daripada simbol agama. Bukan agama Islam. Tapi sampai gitu, ya Allah. Lagi trompet itu Pak, jorok Pak trompet itu. Nyampe ke mulut inti, nyampe ke mulut anak inti, nyampe ke mulut cucung inti, sudah sekian ribu bibir yang masuk ke situ dulu. Tak mungkin tak ditiup itu trompet itu. Ketika ente nak beli, tak kata ceritanya ente beli trompet Banten. Bunyi kalau pasti trompet ente beli. Nah, orang nak beli trompet ditiup dulu. Dari segi kesehatan lagi ada sehat. Lagi pula kurang gawe. Kadang-kadang nyingok ya Allah lebih nak nyenengi cocong, lebih ngeliget dari cocong kadang. Cocong tak bolak gino sekaki bukan main ngeliget. Tahan ditiup-tiup, tahan di ini ya Allah. Ya sudah, stop. Ngawi ke gawe lo. Jadi bisa mana malam tahun baru lagi? Tidur. Untuk apa yang nemuin jam 00.00? Malam ini ada jam 00.00. Malam kemarin ada jam 00.00. Malam besok juga ada jam 00.00. Kenapa? Malam tanggal 1 Desember ente mulia gini? Punya ente bukan, ente berjuangkan tidak katik ke wanagoknya hasilnya apa yang ente dapatkan tidak katik, duit metuanya habis. Enggak? Dan maksiat yang terbesar dikatakan oleh Sultanul Ghulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa,
yang terjadi dari umatnya baginda Nabi Muhammad SAW kapan itu? Pada saat pergantian tahun baru Masehi. Al-maghfurlah ila rahmatil hayyul qayyum. Kiai Haji Ahmad Taufik Hasnuri, ketika kita orang adakan acara di Benteng BKB pertama kali, ada tabligh akbar di pelataran Benteng Kota Besar. Tidak lama dari itu adalah perayaan daripada tahun baru. Beliau itu dah wanti-wanti. Apa kata beliau? Di malam tahun baru itu lagi, maksiat yang paling terbesar itu adalah perzinahan. Sampai Ustaz Taufik itu ngomong, jelas Pak beliau ngomong itu. Apa kata beliau? Omset yang paling terbesar penjualan di malam tahun baru itu adalah penjualan kondom. Paling besar itu omset yang laku. Baik itu ya Bu, pada saat itu begitu banyak uang yang melakukan perzinahan. Begitu banyak uang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tujuannya tadi. Mereka orang merayakan daripada malam-malam tersebut dengan kelalaian, tapi ulama-ulama kita duduk di dalam masjid. Ulama-ulama kita duduk di dalam majelis taklim. Ulama-ulama kita ngajak daripada murid-muridnya untuk kumpul mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Landasannya apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan yang baik. Insyaallah Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berjumpa pada malam Rabu yang akan datang, menjumpai daripada malam pertama daripada bulan Rajab. Dan insyaallah malam Rabu yang akan datang kita akan membahas tentang keutamaan yang ada di dalam bulan Rajab, dan khususnya malam pertama di bulan Rajab insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kita taufik dan hidayah serta inayah dalam keadaan umur yang panjang, sehat afiat, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada semua perbuatan-perbuatan maksiat, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita, keluarga kita di malam tahun baru nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat daripada majelis ta'lim yang penuh dengan keberkahan ini, tidaklah kita keluar dari masjid ini kecuali Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala gabulkan semua hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan yang sakit di antara kita maupun yang sakit di antara keluarga kita, dan Allah hilangkan problem yang sedang kita hadapi. Kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kita keistiqomahan sampai akhir hayat untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita ditutup dalam usia husnul khatimah, dan diizinkan lisan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah, sebagaimana di dunia kita dikumpulkan dengan wong-wong yang saleh, dikumpulkan dengan wong yang kita cintai, dikumpulkan dengan wong yang kita sayangi, kelak nanti di akhirat ya Allah kumpulkan kami kembali bersama mereka semua di dalam satu syurga yang bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bihudak, ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wal muslimin ila hasanil hal bihaqi maula bilal bihaqi haula'ir rijal sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.